Ya, sedikitnya ada 3.500 personil gabungan yang disiagakan untuk mengamankan di 3 titik yang bakal dijadikan aksi massa menjelang penetapan hasil pemilu 2024 pada hari ini, pemirsa. Petugas juga memperketat pengamanan di ketiga titik tersebut, yakni di gedung KPU RI, tadi sudah disampaikan oleh Andro. Beda sekali penampakan di gedung KPU pada hari ini karena banyaknya pengamanan dan juga ada di Bawaslu dan di DPR RI. Sementara personel gabungan diantaranya adalah Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Korbrimob Polri semua turun untuk mengamankan sejumlah lokasi-lokasi yang dianggap sebagai titik vital pada penetapan hasil pemilu 2024 hari ini. Ya, Polri menyebut sejumlah elemen masyarakat akan menyampaikan aspirasinya baik pro ataupun kontra pada penetapan KPU pada hari ini, pemirsa. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Vena Kintan, dari luar gedung KPU sudah ada sejumlah massa yang datang ke sana untuk menyampaikan aspirasinya di depan gedung KPU bertepatan dengan hari ini merupakan hari limit terakhir untuk mengumumkan seperti apa hasil pemilu 2024 sesuai dengan PKPU, yaitu 35 hari pasca pencoblosan suara pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami kembali dengan Andromeda Mercury untuk mengetahui kapan hasil pemilu 2024 diumumkan, karena tadi dibahas masih proses rekapitulasi Papua Pegunungan. Andro. Betul sekali Alfat dan juga Tisa, hanya tersisa 2 provinsi lagi, yakni Papua Induk dan juga Papua Pegunungan. Saat ini yang tengah berlangsung proses penghitungan suara karena ini sifatnya berjenjang dari tingkat provinsi, kecamatan, kabupaten, provinsi dan sekarang dibawa ke ranah nasional. Saat ini Papua Pegunungan yang tadi dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini proses rekapitulasi memang berlangsung terbuka, tapi karena space-nya terbatas jadi tidak semua orang bisa masuk. Dihadirkan dari 1, 2 maupun 3 serta para saksi datang langsung di lantai 3 gedung KPU ini. Anda bisa lihat bahwa saat ini estimasi untuk Papua Pegunungan yang baru dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat diprediksi rampung. Ini perkiraan pemirsa pada maghrib. Itu untuk satu provinsi. Artinya tersisa 1 provinsi lagi yakni Papua Induk. Karena hari ini merupakan batas akhir tenggat waktu, jadi mau tidak mau KPU harus merampungkan seluruh rekapitulasi pesta demokrasi 2024. Saya akan memperlihatkan pemirsa ruangan demi ruangan yang ada di KPU karena memang aksesnya cukup terbatas. Paling tidak kami dari luar memperlihatkan di lantai 2 dan juga 3 ini bisa diakses untuk rapat pleno. Rekapitulasi penghitungan suara yang sifatnya berjenjang ini sudah melalui proses validasi yang begitu matang dan disaksikan langsung. Yang membuat lama itu biasanya karena ada perdebatan, karena ada perbedaan pandangan ketika pihak KPU ingin meng-cross-check, memverifikasi hasil yang sudah dibawa di setiap tingkat provinsi. Ini sekedar informasi, saya harus bacakan agar angkanya tidak keliru sama sekali, karena dari 38 ini, 36 provinsi sudah rampung dan hasilnya pasangan Anies Mohaimin memperoleh 40.494.840, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran 94.500.000-an dan pasangan Ganjar Mahfud 26.677.000. Dari 36 provinsi yang sudah rampung, mayoritas didominasi oleh kemenangan sementara dari 02, bahkan 01 hanya unggul di Sumbar dan juga Aceh. Kita masih tunggu bersama karena hari ini bukan 2 panel, maksudnya 2 panel seperti ini. Kalau kemarin ketika Jawa Barat ini DPT-nya besar sekali, jadi membutuhkan panel A dan juga panel B untuk efisiensi proses penghitungan suara. Hari ini yang dipakai hanya panel A saja, karena ketika kami tadi cross-check jumlah DPT-nya relatif rendah. Bayangkan, kemarin Jawa Barat itu DPT-nya 35 juta. Kalau sekarang Papua Pegunungan saja DPT-nya sekitar 1,3 juta. Artinya dengan satu panel KPU sudah mengukur, menghitung secara cermat bahwa ini akan selesai. Ini akan selesai rampung antara sore ini atau malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi itu secara teori. Praktiknya kita tunggu bersama di ruang rapat pleno, tapi sifatnya pleno rekapitulasi ini terbuka. Selain mungkin masyarakat, baik itu dari saksi juga dari paslon 01, 02, 03 yang mereka semua sudah berkumpul di atas. Kami bukannya tidak bermaksud mengajak Anda ke atas, karena di atas itu sifatnya ruangannya steril. Masyarakat bisa nonton penghitungannya via kanal YouTube KPU, dibuka semua. Jadi penghitungan dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian di provinsi, DPRD,
provinsi, DPD, Pilpres, semuanya tergambar, formatnya tabel, angka-angkanya lengkap di sana. Kita juga masih menunggu bersama karena ini paket lengkap ya pemirsa, bukan hanya kita fokus pada Pilpres mata, tapi tingkat DPRD, DPR, dan juga DPD semua akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Berkali-kali kami bertanya kepada Komisioner KPU, ini betul-betul apakah akan akurat waktunya, tidak akan bablas melewati tenggat waktu, karena sudah ada aturan KPU, ini merupakan batas maksimal setelah mereka bekerja keras selama 35 hari melakukan proses rekapitulasi. Kita tunggu bersama. Di dalam memang suasana tidak semua orang bisa mengakses di sini, relatif agak sedikit landai kalau di pelataran gedung KPU, tapi kalau di luar kami pastikan banyak juga peserta aksi yang menggelar unjuk rasa terpantau di luar gerbang KPU. Tapi kalau untuk lantai 1, 2, dan juga 3 penjagaan disiagakan, ada lebih dari 4.000-an personil baik itu TNI maupun Polri. Al-Fatisa, kami masih menunggu bersama. Jangan sampai, karena banyak juga publik yang mempertanyakan. Kalian masih ingat pemirsa pada tahun 2019 itu pengumuman rekapitulasi dini hari. Tapi karena hari ini merupakan tanggal 20 Maret, batas akhirnya. Jadi kemungkinan besar melihat jumlah dapilnya yang sedikit, DPT-nya yang 1,3 juta lebih untuk Papua Pegunungan, kemudian untuk Papua Induk juga relatif semuanya bisa dijangkau. Untuk proses penghitungan di tingkat provinsi harusnya rampung sebelum tengah malam. Dan kabarnya KPU memastikan ketika rekapitulasi ini sudah rampung, langsung diumumkan, langsung disahkan. Kita tunggu bersama bagaimana nanti keputusan dari KPU, baik itu untuk Pilpres dan juga Pileg. Apakah paslon 02 akan mempertebal kemenangannya atau ada dinamika yang berbeda? Seperti halnya juga dengan Pileg. Partai mana yang nanti berada di peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan parpol yang tidak lolos ambang batas. Semuanya akan makin terang benderang ketika semua suara sudah sah dihitung oleh KPU. Tisa, Alfat. Ya, Andro, memang ruangan di atas tempat dilaksanakannya pleno ini bersifat steril. Tapi apakah Anda mungkin mendengar informasi yang beredar di kalangan media? Apakah mungkin ada sedikit kendala-kendala yang dihadapi atau semuanya berjalan secara smooth di dalam Andro ketika rapat pleno saat ini? Kalau untuk hambatan mungkin adanya perbedaan pandangan antara komisioner dan juga komisioner di tingkat provinsi. Tapi kalau berbicara soal kendala, hambatan ya Tisa dan juga Alfat, sebenarnya untuk proses, karena wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Induk ini jauh sekali. Kenapa saya katakan aksesnya cukup jauh? Mereka butuh effort yang lebih untuk sampai ke Jakarta. Prediksi semalam mereka menggunakan jet. Ada yang mengatakan menggunakan jet charter. Meskipun dari Komisioner KPU tadi mengatakan mereka menggunakan pesawat umum ketika tiba di Jakarta. Itu tadi pagi untuk Papua Induk. Kemudian disusul pada siang hari tadi, ba'da zuhur, Papua Pegunungan yang tiba di kantor KPU. Jelas secara demografi di wilayah Papua, pertimbangan keamanan, akses. Karena kalau untuk Papua Induk, seingat kami ada satu wilayah yakni Jayapura yang mereka masih tunggu kemarin, tapi alhamdulillah hari ini semuanya sudah berhasil dibawa ke Jakarta, berkas untuk divalidasi di tingkat provinsi. Jadi murni kendala akses, hambatan, dan meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan yakni faktor keamanan di wilayah Papua. Tapi kita tidak mau menarik mundur terlalu jauh karena kedua provinsi tersebut, Papua Induk dan juga Pegunungan, semuanya sudah tiba di Jakarta. Dan pada rapat pleno sore hari ini relatif kondusif. Tadi saya sempat lihat langsung Tisa dan juga Alfat di dalam. Mungkin ada terjadi irisan pandangan antara pihak yang hadir membawa data maupun KPU. Karena kan sifatnya KPU di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional, mereka meng-cross check, mereka memvalidasi, memastikan kembali untuk input semua angka-angka yang sudah ada di formulir C1 maupun D1 tersebut. Tisa dan juga Alfat. Ya, Andro, kita tahu jadwal sebelumnya adalah jam 10 pagi sudah dimulai untuk rekapitulasi sidang pleno pada hari ini di KPU. Tapi kemudian agak sedikit molor sepertinya. Apakah memang proses di sana karena hari ini menunggu ada 2 rekapitulasi pemilu di 2 provinsi, apakah memang menunggu dulu semuanya lengkap atau memang ada begitu satu provinsi sudah tiba langsung dihitung, baru berlanjut dengan provinsi yang tiba belakangan? Apakah memang harus menunggu satu persatu dulu atau memang satu datang langsung dihitung?
Ini pertanyaan yang menarik Alfat karena beda ya dengan kemarin. Kalau kemarin kan Maluku dan juga Jawa Barat langsung bersamaan waktunya ketika melakukan proses rekapitulasi. Ada panel A dan juga panel B. Jadi dua sisi mereka menghitung secara bersamaan untuk mengejar yang namanya efisiensi waktu. Tapi yang tadi kami pastikan satu panel, Fat. Yang dipakai cuma satu panel untuk Papua Pegunungan karena yang sekarang berlangsung Papua Pegunungan. Artinya apa? Menunggu Papua Pegunungan selesai, sore hari ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan Papua Induk. Itu kan estimasi dari KPU. Karena dengan jumlah sekali lagi daftar pemilih tetap, kemudian dapilnya yang relatif tidak terlalu besar, sehingga bisa hanya menggunakan satu panel saja semua selesai di waktu yang tidak lama lagi kita akan nantikan bersama. Kami yakin publik juga pasti menantikan hari ini karena hari ini merupakan pengumuman resmi dari KPU. Tapi KPU juga memastikan secepat-cepatnya ketika sudah rampung, kemudian berkas acara ditunjukkan, langsung diumumkan kepada masyarakat. Alfat dan juga Tisa. Baik, terima kasih Andro. Nanti kita akan kembali lagi kepada Anda untuk menunggu perkembangan terbaru dari proses rekapitulasi yang hari ini cuma ada satu panel saja sedang berlangsung Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian nanti mungkin setelah maghrib estimasinya tadi akan dilanjutkan kembali rekapitulasi rapat plenonya pemirsa untuk Provinsi Papua Induk. Nah, sekarang kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di luar gedung KPU. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami.